Bandwagon Effect. Kamu lihat minuman matcha yang lagi viral di TikTok. Awalnya nggak tertarik nyoba, tapi karena muncul terus dan banyak yang beli, akhirnya kamu ikut cobain. Padahal setelah dicoba, ternyata rasanya biasa aja. Ini salah satu contoh dari bandwagon effect, yang merupakan kondisi ketika seseorang ikut-ikutan suatu tren yang lagi viral, mulai dari gaya hidup, gaya berpakaian, hingga konten media sosial. Jadi, kamu melakukan sesuatu cuma karena banyak orang lain juga melakukannya. Secara nggak sadar, otak kita nganggep kalau sesuatu itu viral, berarti itu pilihan yang bagus. Padahal, yang populer belum tentu yang terbaik. Dan cara pikir kayak gini bisa bikin kamu salah ambil keputusan. Anchoring bias. Kamu lagi mau belanja sepatu, lihat harga awal 1 juta, lalu didiskon jadi 500.000. Langsung ngerasa murah, padahal belum tentu. Tapi karena angka 1 juta udah keburu nempel di kepala, 500.000 jadi kelihatan murah banget. Ini yang dinamakan anchoring bias. Anchoring bias adalah kondisi ketika seseorang menjadikan informasi pertama yang dilihat sebagai anchor atau jangkar untuk membuat perbandingan. Cara berpikir ini bisa bikin kamu salah menilai sesuatu dan ngerasa udah dapat pilihan terbaik. Makanya hal ini sering dimanfaatkan penjual dengan memasang harga tinggi dulu, lalu mencoretnya. Teknik sederhana ini efektif, karena tanpa sadar kita membandingkan dengan angka awal, bukan nilai aslinya. Confirmation bias. Confirmation bias adalah kondisi saat seseorang cenderung mencari bukti yang mendukung apa yang sudah ia percaya, sementara yang nggak sesuai justru diabaikan. Cara berpikir kayak gini bisa bikin kamu salah ambil kesimpulan dan jadi susah buat mempelajari hal baru. Dan ini kelihatan banget dari cara kita memilih circle pertemanan. Kita biasanya lebih gampang setuju sama orang yang pikirannya sama kayak kita. Makanya kamu nyaman sama orang yang satu frekuensi, tapi begitu ada yang beda, kamu langsung gak sreg. Dunning-Kruger Effect. Pernah ketemu orang yang ngomongnya pede banget, padahal salah? Ini yang dinamakan Dunning-Kruger Effect, yaitu kondisi ketika seseorang merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain. Teori ini muncul dari kisah nyata di Amerika pada tahun 1995 tentang seorang perampok bernama MacArthur Wheeler. Wheeler dengan pedenya merampok bank tanpa topeng. Padahal wajahnya terekam jelas CCTV. Polisi dengan mudah menangkapnya. Saat ditanya alasannya, Wheeler bilang, "Tapi kan aku udah mengoleskan muka dengan jus lemon, jadi harusnya nggak kelihatan kamera dong." Dari situlah dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger, mulai meneliti kondisi ini dan menamainya dengan Dunning-Kruger Effect. Walaupun gak berbahaya, kondisi ini bisa bikin seseorang susah menerima saran atau kritik karena ngerasa udah paling pintar. Survivorship bias. Survivorship bias adalah kondisi ketika seseorang cuma fokus sama keberhasilan dan mengabaikan kegagalan. Kondisi ini bikin kita salah menilai kenyataan karena yang gagal sering gak terlihat atau nggak dibahas. Kamu pasti sering membaca kisah tokoh dunia seperti Mark Zuckerberg atau Bill Gates yang sukses meski nggak menyelesaikan kuliah. Jadinya kamu menganggap kalau nggak sekolah juga bisa tetap sukses. Padahal kenyataannya yang gagal dengan cara yang sama jauh lebih banyak. Sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy adalah kondisi seseorang tetap melanjutkan sesuatu yang merugikan cuma karena udah terlanjur mengorbankan banyak hal. Kondisi ini bisa bikin kita kehilangan peluang yang sebenarnya lebih baik. Soalnya, saat kita tetap maksa bertahan di pilihan lama yang udah gak menguntungkan, kita jadi gak ngelirik kesempatan lain yang mungkin hasilnya jauh lebih baik. Kamu mungkin pernah ngeliat orang yang memilih bertahan di hubungan yang toksik, bukan karena bahagia, tapi karena ngerasa udah pacaran lama dan udah mengorbankan banyak waktu, uang, atau tenaga.